ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah karena kita sudah diberi kesehatan, mama papa sehat dan kita semuanya sehat. Hari ini Bu Umu bersama Bu Ruli. Mana senyum teman-teman yang ada di rumah? Yuk kita tersenyum bersama. Seperti kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Teman-teman, hari ini kita akan asik-asik melihat sesuatu. Kira-kira apa ya yang akan kita lihat? Teman-teman ikuti sampai selesai ya. Bu Guru akan menyapa dulu ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, anak solih-solihah dan pemirsa yang berbahagia, marilah senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan tasyakur akhir sana, toddler, kelompok bermain, kelompok A secara virtual. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Pembina Yayasan Himatama Semarang, yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Himatama Semarang beserta jajaran pengurus, yang kami hormati Kepala Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak Islam Al-Azhar 14 Semarang, yang kami hormati pula Ketua Jamiah Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak Islam Al-Azhar 14 Semarang, serta para ayah dan bunda, orang tua, wali murid bersama ananda-ananda solih-solihah, toddler, kelompok bermain, kelompok A yang kami banggakan, juga pemirsa yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung. Pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Kemudian sambutan Kepala Kelompok Bermain TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Pembina Yayasan Himatama Semarang. Kemudian penampilan operet dengan judul Kembali ke Sekolah, serta terakhir penutup. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah, marilah kita awali acara pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar.
bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah. Kita simak sambutan dari Kepala KBTK Islam Al-Azhar 14 Semarang kepada Ibu Dr. Anda Fitriatus Soleha. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bima Tama Semarang beserta segenap jajaran. Yang kami hormati Ketua Jam'iyah KBTK Islam Al-Azhar 14, para ayah, bunda, para pemirsa yang berbahagia, serta anak-anakku yang kusayang. Segala puji hanya bagi Allah yang tiada henti melimpahkan anugerah dan kenikmatan kepada kita. Bahkan di tengah pandemi seperti sekarang ini, dengan segala persoalan yang menyertainya, Allah masih memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga kita semua dapat menjalani, kita semua tetap diberi kekuatan dan kemampuan menjalaninya. Rasa syukur ini perlu kami ungkapkan karena meskipun di tengah-tengah pandemi, kegiatan pendidikan di KBTK Islam Al-Azhar 14 tetap bisa dilaksanakan meskipun secara pembelajaran jarak jauh. Bahkan kegiatan-kegiatan pendukung pun seperti mengaji, peringatan hari besar, kegiatan sosial dan bakti masyarakat, kegiatan lomba, bahkan layanan usaha kesehatan gigi inovatif pun tetap bisa dilaksanakan dengan penyesuaian teknis pelaksanaannya. Termasuk juga kegiatan tasyakur akhirus sanah seperti pada hari ini yang kami sesuaikan pelaksanaannya secara virtual. Semua ini kami upayakan agar keselamatan dan kesehatan anak-anak dan keluarganya, guru-guru dan keluarganya tetap dapat terjaga. Tetapi hak anak-anak untuk mendapat layanan pendidikan tetap dapat diberikan. Tentu saja semua ini berkat kerjasama yang baik antara Yayasan Bima Tama Semarang, sekolah dan orang tua. Peran orang tua KBTK Islam Al-Azhar 14 sungguh perlu diapresiasi. Selama PJJ berlangsung, orang tua telah memainkan perannya dengan baik, menjadi guru kedua dan mitra bagi para guru. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga kita bisa terus bersinergi. Untuk anak-anakku, Ibu bangga padamu. Selamat atas pencapaianmu dalam 1 tahun terakhir ini. Semoga Allah terus membimbingmu agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Kepada segenap guru dan karyawan, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, di mana telah meleburkan diri dan saling bahu-membahu menjadi tim hebat. Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati persembahan dari putra-putri kecil kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kami undang dengan penuh rasa hormat Bapak Dr.
Haji Sudarto MA selaku pembina Yayasan Bima Tama Semarang untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin ibu-ibu dan bapak rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri sebuah peristiwa yang tidak akan terulang dalam sejarah karir anak-anak kita yang kita cintai dan kita banggakan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan yang diberi label tasyakuran dan akhir sana kelompok belajar dan TK Al-Azhar 14 Semarang ini bisa berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang pertama kepada ayahanda dan ibunda peserta didik KBTK 14 Al-Azhar Semarang yang telah dengan ikhlas menyempatkan diri untuk menghadiri peristiwa ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang kedua, sudah saya sampaikan penghargaan kepada anak-anak yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu untuk dipersembahkan kepada khalayak, wabil khusus keluarga besar KBTK Al-Azhar 14 Semarang, walaupun dalam suasana yang tidak seperti biasanya, yaitu online dari jarak jauh. Yang ketiga, kepada jamiah, saya juga sampaikan penghargaan atas peran sertanya selama ini, sehingga standar nasional di lembaga pendidikan kita terpenuhi di atas rata-rata. Pada kepala sekolah dan teman-teman guru serta tenaga kependidikan yang mencurahkan waktu, tenaga pikiran pada tugas yang diemban selama ini, saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada Bu Yamti yang ikut hadir selaku sekretaris yayasan, saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kerja kerasnya, sehingga alhamdulillah sekolah kita ini perkembangannya sungguh sangat membanggakan. Ibu dan Bapak, dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya mewakili unsur yayasan izinkan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan tugas bersama kita. Tugas bersama kita yaitu menyiapkan para siswa, putra dan putri, ibu-ibu dan bapak ini untuk menjadi dewasa dan pada saatnya nanti bisa melaksanakan perannya di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Di dunia pendidikan secara universal dikenal yang namanya 3 lingkungan pendidikan, 3 pusat pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Anak-anak dititipkan kepada lingkungan ini
untuk menjadi dewasa. Setiap sekolah memiliki visi, memiliki cita-cita, tapi pada dasarnya semua sekolah diwajibkan oleh undang-undang agar supaya anak-anak ini disiapkan untuk menguasai dua dimensi kehidupan. Yang pertama adalah dimensi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang sering dikenal dengan hard skill, dan yang kemudian yang kedua adalah kemampuannya untuk menguasai, mempribadikan nilai-nilai keutamaan manusia. Orang menyebutnya karakter, soft skill. Anak-anak ini menjadi tanggung jawab orang tua, menjadi tanggung jawab guru di sekolah, menjadi tanggung jawab di organisasi sesuai dengan komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk menjadi cerdas sekaligus juga berakhlak mulia. Bapak dan Ibu, tidak mudah untuk membuat anak-anak ini berkembang sesuai dengan yang kita inginkan dan sudah diikuti dengan kebijakan dari pemerintah. Bapak dan Ibu, kalau tadi saya menyebut ada 3 lingkungan pendidikan, seharusnya Tripusat Pendidikan ini bersinergi, menjaga kekompakan, saling ikhlas, saling bantu agar supaya dua dimensi kehidupan anak ini terpenuhi dengan baik. Tidak ada gunanya anak itu ketika dewasa menjadi cerdas, tapi akhlaknya tidak luhur. Ia tidak peduli pada orang lain, bahkan lebih buruk lagi, ia memanfaatkan posisinya untuk kepentingan dirinya sampai pada perbuatan yang tidak patut. Kita semua bercita-cita, semuanya bercita-cita, orang tua juga berkeinginan agar anaknya, kecerdasannya, kemudian akhlaknya juga paling tidak meneladani orang tua, syukur melebihi dari orang tua, pintarnya melebihi orang tua, kejujurannya, keluhuran budinya juga melebihi orang tua. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak di TK itu adalah bagian dari anak usia 0 sampai 8 tahun yang perkembangan psikisnya luar biasa. Ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa anak usia 2 sampai 8 tahun itu kalau menerima informasi dan memahaminya, itu daya tangkapnya atau daya serapnya sekitar 80%. Ini luar biasa. Dan itu sudah tidak akan berulang lagi ketika anak itu usia 9 tahun, 10 tahun sampai dan seterusnya. Ada kecenderungan makin tua si anak itu, daya serapnya tidak semakin naik tapi semakin tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, yang namanya bakat itu adalah pemberian Allah. Pada anak ketika memasuki usia pendidikan anak usia dini sampai di TK, potensi untuk menjadi cerdas, potensi untuk menjadi kreatif ini luar biasa. Itulah sebabnya maka teman-teman guru yang mengajar di taman kanak-kanak ini dibekali dengan cara yang khusus agar melalui kompetensi pedagogiknya para guru itu mencermati potensi-potensi anak itu. Oleh karena sekolah kita itu klasikal, kadang-kadang lalai, tetapi insya Allah teman-teman guru di TK Al-Azhar dan KB Al-Azhar ini diwanti-wanti untuk menaruh perhatian ketika melakukan proses belajar mengajar, berinteraksi dengan peserta didik.
Ada anak yang cerdas, sekali diberitahu luar biasa, menangkap. Tapi ada juga anak yang 2-3 kali diberitahu malah saya orang ngerti. Nah ini tidak boleh kemudian menimbulkan tindakan seperti zaman dulu yang namanya membentak, bahkan nyelentek. Itu adalah bagian dari proses pendidikan. Sekarang tidak boleh lagi. Nah, kalau di sekolah sudah tidak boleh dan dikenal dengan sekolah ramah anak, nuwun sewu, di rumah juga harus dibiasakan untuk tidak ada tindakan kekerasan itu. Lebih jauh lagi, Bapak dan Ibu, apa yang dilatihkan di sekolah harus dilanjutkan di rumah di bawah kontrol ibu dan bapak. Ada pembagian tugas, walaupun tidak mutlak. Guru di sekolah itu lebih fokus pada bagaimana anak cerdas di bidang hard skill tadi. Ya, tetapi bagaimanapun kebijakan pendidikan nasional, guru bertanggung jawab bukan hanya untuk membuat anak itu pintar, tapi juga berakhlak. Bahkan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, kecerdasan akhlak menjadi lebih utama dibandingkan dengan kecerdasan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak dan Ibu, teman-teman guru sudah berusaha untuk melaksanakan tugasnya, tapi bagaimanapun kalau tidak ada peran serta Bapak dan Ibu, saya yakin teman-teman guru di sekolah juga tidak akan optimal hasilnya. Tadi saya sudah menyebut, mari kita berbagi peran. Al-Azhar ini juga mulai digalakkan yang namanya pendidikan keadaban. Sebenarnya sama dengan yang namanya penguatan pendidikan karakter di sekolah. Intinya supaya anak-anak kita menyongsong era industri 4.0 itu anak-anak bukan hanya cerdas di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menjadi profesional, tetapi juga berakhlak mulia. Bapak dan Ibu, saya mewakili yayasan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu sudah mempercayakan putri dan putranda untuk dibesarkan di tempat ini. Kami berusaha memenuhi kewajiban kami sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Hari ini Bapak dan Ibu hadir dalam rangka menerima laporan selesainya sebuah satu tahapan. Ya, ketika selesai di taman kanak-kanak, mungkin nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Tentu saya hanya ingin mohon kepada Bapak untuk mencermati benar. Ketika sudah punya pengalaman 1 tahun, bahkan mungkin lebih, menyerahkan anaknya di Al-Azhar ini, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya kira-kira kurang menyenangkan dan Bapak ingin pindah ke tempat lain, itu adalah hak pribadi Bapak dan Ibu. Kami tidak bisa melarang. Tapi kami ingin ingatkan bahwa keputusan yang Bapak ambil ini dampaknya adalah nanti pada waktu anak-anak kita sudah menjadi dewasa dan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara akan memiliki posisi tertentu. Kecerdasan akhlak, kecerdasan intelektual, saya sebut tadi daya serapnya di taman kanak-kanak itu luar biasa. Terima kasih kalau misalnya Bapak dan Ibu masih berkenan untuk menyerahkan tanggung jawab pendewasaan putra putrinda itu di Al-Azhar. Tapi seandainya tidak, saya mohon Bapak meyakini dulu bahwa sekolah itu memang sarana prasarananya, gurunya
dan semua yang ada di sana memang menjadi jaminan untuk memberikan pendidikan yang bermutu. Bapak dan Ibu, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati. Dan akhirnya saya berdoa mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses memimpin keluarga, sukses di tempat pekerjaan, dan sukses juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami juga doakan mudah-mudahan semua tenaga pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga pembimbing, psikolognya dan sebagainya juga memperoleh bimbingan dari Allah sehingga mampu melaksanakan tugasnya dan menghasilkan sesuai yang diwajibkan oleh undang-undang dan sesuai dengan kehendak kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, tiba saat yang kita tunggu-tunggu. Penampilan yang oke, keren, dan luar biasa. Tentu teman-teman sudah ingin pergi ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu bu guru, dan bermain bersama. Baiklah, akan kita saksikan bersama tampilan operet dengan judul Kembali ke Sekolah. Hari itu matahari bersinar cerah. Suasana di sekolah sangat ramai. Cuaca yang cerah menemani kegembiraan teman-teman bermain di luar.
cuci tangan terlebih dahulu. Teman-teman, cuci tangan dulu yuk. Cuci tangan sebelum makan agar tangan bebas dari kuman. Inilah yang diajarkan Islam, kebersihan sebagian dari iman. Mari biasakan cuci tangan sebelum makan dan baca bismillah agar yang dimakan menjadi berkah. Cuci tangan sebelum makan agar tangan bebas dari kuman. Inilah yang diajarkan Islam, kebersihan sebagian dari iman. Mari biasakan cuci tangan sebelum makan dan baca bismillah agar yang dimakan menjadi berkah. Ketika pulang sekolah, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin pun bertiup kencang. Datanglah sesosok yang tidak dikenal. Dialah Corona dan teman-temannya. Axel dan teman-temannya berlari menuju rumahnya masing-masing. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang topik penting yaitu virus corona. Virus corona disebut juga COVID-19
karena virus ini ditemukan di tahun 2019. Apakah corona itu? Corona adalah organisme yang sangat kecil berbentuk bulat dengan antena-antena kecil. Virus ini membutuhkan tubuh makhluk hidup lain untuk dijadikan rumahnya. Sayangnya, manusia menjadi tempat tinggal yang baik untuk virus corona. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati karena virus ini berbahaya bagi tubuh kita. Corona pertama kali ditemukan di Wuhan. Karena dunia kita sangat terhubung dengan pesawat, kapal, kereta, bis, dan taksi, virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru bumi. Corona sangat mudah menular, dan kita tidak akan langsung sakit. Jadi, orang yang terkena virus terkadang tidak menyadari bahwa mereka membawa virus ini. Gejala corona muncul dalam waktu 3-7 hari. Pada kebanyakan orang, virus ini akan hilang setelah 14 hari. Karena itu, jika orang-orang datang ke Indonesia dari negara lain, maka mereka harus tinggal di rumah selama 14 hari. Ketika seseorang tertular COVID, seringkali mereka akan merasa seperti terjangkit flu biasa. Mereka akan merasa demam dan mulai batuk-batuk. Terkadang mereka juga dapat gejala yang lain seperti kehilangan indera perasa atau indera penciuman. Yang paling berbahaya adalah ketika orang kesulitan bernafas. Mereka harus segera diperiksa oleh dokter. Untungnya, kebanyakan anak-anak yang membawa virus ini tidak jatuh sakit. Ada juga beberapa orang dewasa yang tidak jatuh sakit. Walaupun tidak terlihat sakit, virus ini masih mungkin tinggal di tubuh kita. Jadi, kita masih bisa menularkannya ke orang lain. Virus ini lebih berbahaya bagi orang-orang yang sudah tua, karena imun tubuh mereka tidak cukup kuat untuk melawan virus ini. Bapak Presiden meminta kita untuk tinggal di rumah, karena ia tidak ingin kita sakit. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan virus ini? Sampai sekarang, negara-negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk menciptakan vaksin. Vaksin mempermudah tubuh untuk melawan virus corona. Namun, sambil menunggu, kita bisa membantu mencegah penyebaran virus ini dengan beberapa cara, yaitu tidak bersentuhan. Kita sebaiknya menjaga jarak dari orang lain dan mengurangi bersentuhan dengan benda-benda di tempat umum. Karena apabila kita menyentuh benda yang telah disentuh oleh orang-orang yang membawa virus corona, virus ini bisa masuk ke tubuh kita apabila kita menyentuh mata, hidung, atau mulut kita. Menggunakan masker. Jika penderita COVID berbicara, batuk, atau bersin, virus ini dapat tinggal di udara lebih dari 8 menit. Jadi, kita membutuhkan masker agar corona yang ada di udara tidak masuk ke tubuh kita. Menjaga kebersihan. Kita harus sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Adik-adik juga bisa mencuci tangan sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Virus corona tidak dapat tinggal di tangan kita karena mereka takut dengan sabun. Tinggal di rumah. Kita sebaiknya mengurangi bertemu dengan orang lain. Kita bisa memanfaatkan teknologi seperti video call untuk menurunkan resiko penyebaran virus ini. Nah, itu dia adik-adik informasi tentang virus corona. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ayo kawan-kawan semua, kita cegah dan lawan corona. Patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ada 4 poin utama agar terhindar virus corona. Mari satukan hati, mari satukan jiwa, mari satukan pikiran kita.
sayangi diri kita, sayangi keluarga, sayangi orang-orang sekitar kita. Memakai masker kemanapun kita pergi, menjaga jarak dimanapun kita berada, cuci tangan pakai sabun, gunakan hand sanitizer, serta tingkatkan imunitas tubuh. Ayo kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ayo kawan-kawan semua, kita cegah dan lawan corona. Patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ada 4 poin utama agar terhindar virus corona. Mari satukan hati, mari satukan jiwa, mari satukan pikiran kita. Sayangi diri kita, sayangi keluarga, sayangi orang-orang sekitar kita. Memakai masker kemanapun kita pergi, menjaga jarak dimanapun kita berada, cuci tangan pakai sabun, gunakan hand sanitizer, serta tingkatkan imunitas tubuh. Ayo kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta selamat bagi orang-orang yang beriman. Maha Penyayang Allah yang Maha Agung. Jalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dapat mengurangi penyebab virus corona. Perlahan corona pun pergi. Dengan demikian teman-teman bisa kembali bersekolah. Burung
pagi yang cerah, matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang riang yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guruku tersayang, ku siap mengejar cita-cita. Dengarlah berbunyi, kawan segera berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, tinggal aja dengar lagi, semua pun tersorak dengan riang. Senang riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, biarkan tersenyum bahagia. Ayo teman-teman, mari kita bersama menggapai cita-cita setinggi langit. Ayo teman-teman, mari kita bersama menggapai cita-cita dengan kerja keras. Harapkanlah masa depan dan impian jadi kenyataan. Buang rasa malas dan enggan, pakai waktu sebaik mungkin. Jangan kau sia-siakan waktumu. Ayo terus semangat. Yo, yo. Oh, oh, oh. Ayo teman-teman, mari kita bersama menggapai cita-cita setinggi langit. Ayo teman-teman, mari kita bersama menggapai cita-cita dengan kerja keras. Harapkanlah masa depan dan impian jadi kenyataan. Buang rasa malas dan enggan, pakai waktu sebaik mungkin. Jangan kau sia-siakan waktumu. Ayo terus semangat. Terus semangat. Terus semangat. Alhamdulillah, telah kita saksikan bersama keceriaan teman-teman yang hebat, semangat, dan gembira. Tetap laksanakan 3M: mencuci tangan, memakai masker atau face shield, dan menjaga jarak. Bismillah, kita bersiap kembali ke sekolah dengan mentaati protokol kesehatan. Semoga kita sehat dalam lindungan Allah. Ayah, bunda, serta teman-teman yang berbahagia,
1 tahun kita telah bersama. Selamat menjadi kakak TKA untuk teman-teman kelompok bermain. Selamat menjadi kakak TKB untuk teman-teman kelompok A. Semangat menjadi anak soleh-solihah, menjadi generasi beradab, cerdas, dan kreatif. Pemirsa yang berbahagia, rangkaian acara Tasyakur Akhir Sana telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan ayah bunda serta pemirsa. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Kita akhiri acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوات